Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya berkuliah di Politeknik Lamandau dan di sini saya mengambil jurusan pada prodi Teknologi Produksi Ternak. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bidang nutrisi dalam mengembangkan sapi perah. Nah, kita lanjut. Di sini ada latar belakang pada masalah. Di sini ada dalam industri susu, lingkungan memakan biaya yang cukup banyak pada setiap tahunnya. Jadi setiap tahunnya untuk lingkungan saja kita memakan biaya yang sangat besar. Dan keuangan yang dijelaskan oleh berkurangnya produksi susu mengganggu laju pertumbuhan, penurunan kinerja dan kesehatan terganggu. Jadi karena kekurangan produksinya berkurang itu, jadi gangguan kepada kinerja, kesehatan sama pertumbuhan pada sapi perah itu menurun begitu. Dan membatasi produksi susu berkualitas tinggi untuk dikonsumsi manusia akan terganggu dalam keuntungan dan merupakan masalah keamanan dalam pangan yang serius. Jadi untuk masalah ini, untuk yang selanjutnya ini yaitu pada terganggu membatasi produksi pada susu yang berkualitas tinggi untuk dikonsumsi pada manusia. Itu akan mengakibatkan keuangannya berkurang kepada petani atau kerugian atau keuntungannya itu berkurang, tidak semestinya itu. Jadi keuntungannya itu tidak sewajarnya gitu pendapatannya bagi petani atau peternak sapi perah tersebut. Selanjutnya, dalam solusi masalah tersebut yaitu pada asupan pakannya. Itu rata-rata digunakan sebagai besar untuk setiap sapi. Penurunan asupan pakan yang dihitung sebagai persentase pengurangan asupan pakan relatif. Jadi pakannya itu dikurangi untuk pada keuangannya itu ya cukup relatif lah, tidak membuang uang kepada pakan juga. Jadi pakannya cukup dikurangi juga untuk supaya produksi susunya juga agar berkurang gitu. Jadi di sini kalau ketika kita memberi pakan, yaitu berilah 2 kali sehari, yaitu pada jam 8 pagi dan jam 6 sore atau malam. Jadi itu cara yang relatif untuk meningkatkan pertumbuhan atau produksi pada susu tersebut. Dan susu diperah 2 kali juga untuk melancarkan air susu pada sapi tersebut, itu diperah pada jam 8 dan jam 6 sore tersebut. Dan tidak lupa untuk pengukuran, setiap pengukurannya itu dan pengecekan pada detak jantung juga 2 kali sehari pas kita memberi makan dan memberi susu, dan sekalian kita mengecek suhu, berat badan, dan pernafasan dan detak jantung untuk mengetahui kesehatan pada sapi perah tersebut. Selanjutnya masalah itu masalah pada produksi susu yang berbasis pada padang rumput, yaitu keuntungan pada sistem produksi berpusat sekitar rendah dari padang rumput dibandingkan dengan sistem lebih terkontrol berdasarkan pada masa konservasi dan konsentrat. Namun
dalam sistem musiman tersedia padang rumput lebih rendah aktivitas lebih menyebabkan kehilangan kawasan dan situ. Jadi masalah yang selanjutnya itu ya untuk sapi yang berbasis padang rumput. Jadi sapi perah tersebut ini mengkonsumsi rumput dari rumput yang ada pada lapangan. Jadi ketika rumput itu kering, sapi perah tersebut jadi berkurang pakannya. Jadi masalah ini solusinya yaitu bisa kita kekeringan rumput, kita bisa mengambil rumput sebanyak-banyaknya untuk menjadi cadangan makanan ketika rumput itu menjadi kering gitu. Selanjutnya itu hasilnya pada tadi, yaitu selama percobaan semua indeks suhu tubuh serupanya untuk sapi yang ditakdirkan untuk berada dalam kelompok seperti yang diharapkan selama percobaan kedua. Secara nyata meningkatkan TR dan TF-nya itu yaitu 1,4 dan 1,3 derajat Celcius. Masing-masing percobaan relatif terhadap sapi perah, demikian pula terhadap peningkatan suhunya. Relatif terhadap demikian pula dibandingkan dengan kontrol lebih jauh, kondisi yang dipicu meningkat masing-masing, yaitu ada 42 per napas per menitnya dan 17 denyut jantung per menitnya. Relatif terhadap kelompok secara keseluruhan selama percobaan kedua itu yaitu mengurangi yaitu ada 47% relatif penurunan produksi, penurunannya yaitu 0,03 dan sebesar memiliki pola yang sama dan tingkat penurunan pada produksi susu itu tiba-tiba menjadi penurunan, yaitu masing-masing dibandingkan dengan percobaan pertama itu penurunannya sebesar 27,3%, yaitu setara dengan 12,1 kg, dan 13,4% yaitu setara dengan 5,4 kg masing-masing dibandingkan dengan percobaan pertama. Kadar lemak susu cenderung meningkat. Pada percobaan pertama itu meningkat sebanyak 19% pada sapi perah tersebut. Tetap serupa kontrol pada sapi dan tetap serupa kontrol relatif selama percobaan kedua. Kandungan protein susu cenderung menurun, yaitu menurunnya itu 1,3% begitu, dan mengalami penurunan konten laktosanya, yaitu laktosa susu itu 4,96% pada percobaan 1 dan 4,85% pada percobaan kedua begitu. Selanjutnya ada yaitu kita menuju pembahasan, yaitu pada pembahasan ini memperluaskan aksesibilitas dari disiplin biologi terkenal karena relatif mudah dan murah. Jadi kita memperluas biologinya itu karena itu lebih mudah dan murah gitu, dan konduktif untuk desain aplikasi yang fleksibel. Namun pengukuran kontribusi efek langsung dan tidak langsung, yaitu asupan dan pakannya berkurang gitu. Dan dari
HS belum ditentukan dalam model. Dengan demikian penting untuk menentukan kontribusi dari bidang nutrisi untuk metabolisme yang berubah dalam produktivitas dalam model. Yang enggak bagian besar studi yang dilakukan di ruang lingkungan itu. Sebaliknya, kadar lemak susu biasanya menurun selama berbulan-bulan musim panas yang hangat. Selain itu, beberapa data yang dihasilkan dari ruangan lingkup menunjukkan bahwa kandungan lemak susu itu tidak berubah pada sapi perah. Apapun peningkatan kadar lemak susu, tentu bukan karena mobilisasi aditif yang berlebihan karena neva yang beredar menurun gitu. Selanjutnya, amaurotic untuk mendukung keadaan fisiologis laktasi. Ini terutama ditandai oleh peningkatan lipolisis jaringan adiposa dan peningkatan menggunakan neva sebagai sumber energi, strategi mekanistik utama, dan menghemat glukosa untuk sintesis susu. Dalam studi saat ini, sapi perah telah secara nyata meningkatkan neva yang bersirkulasi seperti yang diharapkan karena mereka berada di bidang yang lebih rendah dari nutrisinya, yaitu namun neva yang bersirkulasi dalam sapi perah tetap pada tingkat dasar meskipun terjadi penurunan. Jadi ya mendukung ruminansia kita dan sebelumnya. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi yang bisa saya tarik kesimpulan dari penjelasan dari tadi itu kita bisa memahami alasan biologis mengapa mengurangi produksi, yaitu adalah persyaratan untuk mengembangkan strategi kita untuk mitigasi dan bertujuan mengurangi kerugian ekonomi bagi industri dan susu global. Jadi dari penjelasan tadi kita bisa tarik kesimpulan, yaitu dari kita untuk mengembangkan strategi kita untuk sapi perah pada produksi sapi perah dan mengurangi kerugian pada ekonomi tersebut. Studi ini menegaskan bahwa model efektivitas mempelajari pada sapi perah seperti ditunjukkan oleh peningkatan variabel suhu tubuh, penurunan parameter produksi, dan perubahan metrik fisiologis dengan menggunakan desain. Kami jelas bahwa bidang nutrisi yang lebih rendah menjelaskan hanya sekitar 50% dan dari penurunan produksi susu pada sapi yang sangat mirip dengan hasil dari studi ruang lingkup sebelumnya. Selain itu, mobilisasi jaringan adiposa pun peningkatan biomarker plasma dari katabolisme otot dan perubahan variabel gas darah yang diamati untuk sebanding dengan hasil dalam studi ruang dan dikontrol secara alami dan iklim.
Akibatnya adalah model alternatif untuk mengimplementasikan penelitian berbasis penemuan dan untuk mengevaluasi strategi dan mitigasi pada gizi.